Hanura, sabang dalay, tuan on
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman yang sudah hadir di webinar kita kali ini yang diselenggarakan oleh IPMI, Ikatan Pelajar Minang Internasional. Telah hadir bersama kita pemateri Tengku Irwansyah, Angku Datu Akatumanggungan, Pucok Bule Alam Minangkabau, yang nantinya akan memberikan wawasannya, ilmu pengetahuannya untuk kita semua agar kita kembali mengenal dan belajar tentang adat budaya kita sendiri, adat dan budaya Minangkabau. Dan untuk tema kita kali ini adalah Minangkabau dan toleransi. Alhamdulillah ya, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun di tengah-tengah pandemi seperti ini, di hari menjelang weekend, sore-sore ya di Indonesia, teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar kali ini. Jadi sesi webinar kita nanti setelah ada materi akan ada sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, nanti bisa raise hand atau juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat, dan pada saat ingin bertanya bisa diaktifkan kamera dan mikrofonnya. Oke, kalau gitu kita langsung saja mulai ke tema pembahasan kita kali ini tentang Minangkabau dan toleransi. Karena kita hidup di negara yang penuh, yang banyak akan suku bangsa ya teman-teman, nggak hanya di Indonesia, tapi di Padang sendiri, di Sumatera Barat, kita juga hidup dengan berbagai suku. Nah, untuk tema toleransi ini benar-benar nggak akan pernah selesai ya, karena kita juga makhluk sosial, saling berinteraksi, dan kita harus menjaga norma-norma yang ada. Di Padang sendiri, di Sumatera Barat, juga kita hidup dengan berbagai suku nih, ada yang dari Nias, ada yang bahkan dari Cina, terus juga ada etnis India, ada yang dari Jawa juga. Cuman untuk pembahasan isu seperti ini, toleransi, alangkah lebih baiknya kita langsung dengarkan pembahasan toleransi yang ada di Minangkabau yang akan disampaikan oleh Datuk kita, Tengku Irwansyah, Angku Datuk Katung Manggungan, Pucuk Bule Alam Minangkabau. Kepada Datuk, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jamain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya pada hari kini bahwa dapat waktu sampai dalam silaturahmi kamu jurusan ada sana anak kemenakan kami di Ikatan Pelajar Minang Internasional serta para yang berhadir yang peserta di webinar pada kesempatan kali ini, tentu dengan rahmat Allah juga bahwa mendapatkan hidayah dan rahmat daripada Allah dalam menegakkan adat basami syarak-syarak basami Allah, laksanakan tuntunan adat Minangkabau beserta segala yang tidak bertentangan dengan aturan hukum syarak hukum Islam. Tentu awak bersama tidak lupa mengucapkan salawat beriring salam kepada beliau junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senantiasa berharap mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah
baik di dunia nanti lebih bana di yaumil masyar. Alhamdulillah, terima kasih atas undangan ataupun kegiatan pada hari ini yang disampaikan dari pengurusan kegiatan pelajar Minang Internasional yang membahas tentang Minangkabau dan toleransi. Namun sepanjang sebelum berantang panjang tentu diwakili awak dan bersama, mudah-mudahan yang berhadir Dekrano yang melaksanakan kegiatanku adalah Ikatan Pelajar Minang Indonesia Internasional ya. Mudah-mudahan kalau ketiba bahasa awak kalian tidak ada patah-patah lidah. Kalian tidak mengerti bahasa awak le. Walaupun tinggal ataupun bersekolah di luar negeri atau di masa berado, tapi selaku orang Minang tentu tidak kelupu dengan bahasa Hindu awak, bahasa Minang, kananlah waris itu badanga, itulah sebagai tanduran Minang, tentu awak bahasa Minangkabau. Jadi sebelum di Pajalebana, tentu bagi awak nama samu, ada yang lah tahu, ada yang belum tahu. Para lu, angku jalian, anak itu, anak asuh, anak anggang tiba lupa. Kita diberi bapak namo Tengku Irwansah, gadang lagi Mamak Galang, kuda kata Manggongan. Asal kampung di teratak kampung dalam di Mukaum. Tepatnya kalau kita tahu hari ini berdusun tu di Mukaum, di Batu Betikam, di Kecamatan Mukaum, Kabupaten Tanah Datar, atau lebih dikenal secara adat itu di Dua Tanah Datar. Jadi background aku di belakang itu adalah organisasi adat yang kini aku kembangkan sebagai salah satu alternatif organisasi masyarakat hukum adat Sumatera Barat, yaitu Mahkamah Adat Alam Minangkabau. Tentu akan banyak pertanyaan-pertanyaan tentang simbol ataupun logo daripada Mahkamah Adat Alam Minangkabau yang selama kau kenal. Tentu balik ke cerita daripada Uji Makasih yang diminta akan hari ini tentang Minangkabau dan toleransi. Jadi kalau bercerita tentang Minangkabau dalam konteks toleransi hari ini, itu ada dua bahasa yang awak mungkin sama-sama memahami bahwasanya babana naba Minangkabau. Jadi di Minangkabau itu lah dari dulu, lah sejak dari nenek moyang awak itu, Wadah Patrimu Pusako Dawa Jawa itu sudah memiliki aturan-aturan, sudah memiliki ketentuan-ketentuan dalam adat. Dalam adat Minangkabau itu, bicara toleransi itu sudah menjadi adat bagi orang Minang. Kalau diketahui dahulu sebelum Masehi atau di awal-awal peradaban Minangkabau, bahasa hari ini adalah bahasa toleransi. Kalau bahasa Minangkabau itulah sudah menjadi satu ikatan emosional antara si Pangka, si Ale, ataupun bisa dikecilkan orang aku anak dagang. Jadi anak dagang itu atau bisa dikecilkan orang datang. Kalau di dalam adat Minangkabau itu sudah menjadi ketentuan, bahkan sangat terbuka menerima orang datang. Salah satu contoh kalau mungkin di beberapa nagari atau di beberapa kampung disediakan tampek menerima orang dagang atau bahasa kini adalah orang datang. Dan itu salah satunya di dalam adat itu disediakan pula yang namanya rangkiang. Jadi kalau di rumah gadang itu ada rangkiang. Ada beberapa macam rangkiang itu, kegunaannya mulai dari pengurusan rumah tangga, urusan kaum, urusan rumah gadang, dan juga dagang.
Jadi kalau ada orang lalu, orang dagang atau pendatang, juga disediakan kebutuhan-kebutuhannya yang terletak di lumbung. Jadi ada beda rangkiang di lumbung. Jadi rangkiang itu lebih untuk kepentingan kaum, kalau lumbung itu lebih kepentingan masyarakat banyak, bahkan pendatang atau disabi dalam bahasa Minang itu anak dagang. Jadi kalau di Kecing Minangko menerima siapa saja berado, siapa saja orang datang ke Minangkabau itu diterima. Bahkan sampai hari kini orang Minangkabau tidak ada yang alergi menerima siapapun yang datang ke Minangkabau. Kalau kita lihat di pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, transmigrasi dari Pulau Jawa bahkan seperti di Damasraya, di Sulawesi Selatan, di Pasaman atau di beberapa daerah itulah banyak perumahan-perumahan ataupun daerah-daerah transmigran yang sudah maju dari berbagai etnis. Kalau di zaman-zaman masuk kolonial itu bisa kita ketahui ada banyak etnis, baik itu dari Tionghoa maupun dari India, dari Arab, itu juga banyak menetap dan berada di Provinsi Sumatera Barat hari ini. Jadi kalau bicara tentang Minangkabau itu, Minangkabau bukanlah teritorial, bukan hanya teritorial Provinsi Sumatera Barat. Tapi Minangkabau itu hari ini terkenal hanya Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Minangkabau itu bukan teritorial. Tapi Minangkabau itu adalah wilayah adat yang mencakup, yang memakaikan seni tradisi adat Minangkabau yang sama kita ketahui bersama, baso berpusiknya ke luar tanah data, luar agam 250 ada rantau 9. Jadi tidak bisa dikategorikan Minangkabau itu hanya provinsi. Nah, namun hari kini bicara Minangkabau itu berada di Provinsi Sumatera Barat. Kalau dulu namanya Provinsi Sumatera Tengah. Jadi tahun berapa tuh? Tahun 1958 atau 5 berapa terjadi Provinsi Sumatera Tengah dipecah menjadi Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, dan hari ini Provinsi Sumatera Barat. Jadi kalau dulu Sumatera Tengah, hari ini Provinsi Sumatera Barat. Jadi kalau bicara tentang Minangkabau, banyak aturan-aturan adat Minangkabauku yang mengikat bicara tentang toleransi. Sepanjang tidak mengganggu prinsip Minangkabau itu ketika orang datang itu dianggap berdusana, sehingga ada yang diangkat menjadi dusana dengan mengaku bamama, hingga mencakam tabang setumpu malako menjadi orang Minangkabau, tentu ada di isi 5 betuang, sehingga banyaklah pendatang ataupun anak dagang yang juga menjadi orang Minang ketika dia mengisi persyaratan-persyaratan menjadi orang Minang. Namun setelah Islam masuk ke Sumatera Barat atau ke Minangkabau, secara tauhid Islam masuk ke Minangkabau, paham tauhid itu sejak abad ke-7 Masehi. Sejak abad 7 Masehi sampai ke abad 10 itu masih berpaham tauhid. Ketika pada abad 11 Masehi masuklah paham Islam bersyariat, yaitu sejak di abad 11 dari Syekh Burhanuddin Kuntu Kampar masuk ke Minangkabau, maka sampai hari kini orang Minangkabau itu sudah memahami bahasa Islam bersyariat dimulai sejak abad ke-11 Masehi. Kemudian setelah kesepakatan ataupun pada masa sejarah itu banyak dua yang menerima, ada yang tidak, ada yang berbagai paham bermacam-macam, sehingga hari kini di Minangkabau, khususnya di Sumatera Barat, tidak bisa lagi diterapkan satu bentuk paham
ketika membahas itu dengan Profesor Yusri Zira Mahendra yang mengusulkan untuk bisa menerapkan hukum kan seperti di Aceh. Jadi mau sampaikan kalau di Aceh hanya memakai satu mazhab, yaitu mazhab Syafi'i dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bertariqah. Kalau di Sumatera Barat itu Karti atau Tarbiyah. Namun Sumatera Barat itu banyak mencakup. Ada juga Muhammadiyah, Tarbiyah, atau kita ketahui paham-paham tariqah di Sumatera Barat sangat banyak. Jadi tidak bisa diterapkan satu terapan hukum seperti di Aceh. Jadi begitu Minangkabauku secara agama saja, pemahaman-pemahaman berbagai agama saja juga menerima ruang, tidak hanya satu paham. Jadi kalau di Sumatera Barat itu tidak heran kalau ada nantinya berwuduknya mazhab Syafi'i, nanti sholatnya mazhab Hambali. Berwuduknya nanti sampai siku, nanti sholatnya tidak pakai baca bismillah. Kalau Sumatera Barat itu sudah mengerti tentang bab keislaman. Bagaimana aturan keislaman setelah hukum syara itu, dengan berbagai macam hukum syara, baik dari mazhab yang 4, sehingga disepakati. Ketika Supasati Bukit Marapalam, maka disepakati bahwa adat basadi syara sin, syara basadi kitabullah atau shin. Jadi menjelaskan bahwa hukum adat itu merujuknya kepada syara, sedangkan hukum syara merujuk kepada kitabullah. Sehingga ketika paham adat basadi syara, syara basadi kitabullah, baca berbagai macam tentang hukum syara, tetap rujukannya ke kitabullah, sehingga tidak ada lagi pertentangan hukum syarak mana yang mau dipakai, apakah hukum syarak mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi atau Maliki, tidak lagi dipertentangkan, tapi yang dijadikan seluruh hukum syarak sepanjang tidak keluar dari kitabullah, maka itulah menjadi acuan daripada orang Minang. Jadi tentang kehidupan orang Minangkabau dalam bertoleransi, baik di nagari, di kampung, itu dijelaskan dan menjadi paham bagi kita bersama. Dan itu mungkin acok di dana. Kalau paku kacang belimbian tampurang lenggak-lenggokkan ibu menurun ke seruah anak di pangku kemenakan di bimbiang dijago adat jaminaso di tenggang orang kampung di petenggangkan. Jadi bahasa tenggang itu adalah bahasa toleransi. Jadi kalau ada bahasanya menenggang atau dipetenggangkan, bahasa petenggangkan itu adalah bahasa toleransi. Jadi ketika kehidupan masyarakat Minangkabau itu juga sudah memiliki toleransi, namun secara bertoleransi juga ada batasan-batasan. Bukan artinya bertoleransi itu tidak memiliki aturan, tetapi di Minangkabau secara bertoleransi ada batasan. Artinya ada sawah Bapak Matang, para Babintala. Ketika orang Minangkabau secara adatnya menegaskan bahwasanya kemenakan barajo ke mamak, mamak barajo ke pengulu, barajo ke mufakat. Artinya dalam kemufakatan adat Minangkabau yang bersandi syarak bersandi kitabullah, maka batasan toleransinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik secara hukum adat, hukum syarak, hukum Islam, maupun secara hukum negara. Namun ketika dipertanyakan tentang Minangkabau bicara toleransi hari kini, ya harus pahami juga kalau Sumatera Barat itu 80% penduduk asli Minangkabau dan menganut satu-satunya agama yaitu agama Islam. Kenapa? Karena sudah menjadi kesepakatan ketika sebanyak bermacam agama masuk ke Sumatera Barat yang tidak berkesesuaian dengan adat, dan hanya satu-satunya agama yang sesuai dengan adat Minangkabau yaitu agama Islam. Maka dipahamilah dan disepakatilah dengan Supasati Bukit Marapalam bahwasanya adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Jadi ada dua diksi di situ. Dua diksi yang dimaksud adalah tentang keberadaan hukum adat. Maka dijadikanlah Rajo Tigo Selo, Rajo Adat, Rajo Ibadat, dan Rajo Paga atau Rajo Pagaruyung yang berfungsi untuk
mengatur tentang persoalan-persoalan hukum adat dan persoalan-persoalan hukum syara. Nah, pada hari ini sudah berada kita di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu yang berlaku hari ini adalah hukum negara. Nah, sepanjang tidak melanggar hukum aturan hukum negara, tentu Minangkabau mengikuti, menjalani prinsip-prinsip hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum adat, dan juga tidak bertentangan dengan hukum negara. Jadi mungkin itu sebagai pembuka kartu dari aku, disebabkan perluju pandangan-pandangan dari para dosen anak menakan kami di luar negeri, setantangan pandangan dan pandangan ataupun apa yang takana pada hari kini, disilakan dikembalikan kepada host untuk memberikan pertanyaan satu dua dulu supaya bisa tarah kama kajian awak pada hari ini. Demikian dulu, mau tutup sementara, mau kembalikan ke hostnya. Terima kasih. Terima kasih Angku Dato untuk penjelasannya. Untuk kawan-kawan sana-sana yang nio magiahan pertanyaan, tanggapan, bisa langsung raise hand atau bisa tulis di kolom komentar. Nah, Nanio Batanyo, Beko bisa aktifkan mikrofon dan kamera. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya? Oke, kalau gitu bahasa sedikit dicampur ya teman-teman, karena yang nonton juga dari berbagai daerah. Jadi supaya pembahasan kita tidak hanya untuk kita sebagai sebagai Minangkabau, tapi juga untuk daerah lain. Ada pertanyaan, sudah sejauh mana aplikasi penerapan ABS SBK di Minangkabau saat ini? Pertanyaan dari Ihsan Diagne Maropa. Itu data Angku. Ada pertanyaan, mungkin aku bisa jawab dulu. Silakan dilanjut dulu pertanyaannya, nanti dirangkum. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin dari perwakilan organisasi dan komunitas lain, karena yang hadir tidak hanya dari IPMI, tapi juga ada dari organisasi dan komunitas yang ada di berbagai universitas di Indonesia. Ada pertanyaan tambahan, kenapa pelajaran BAM tidak ada lagi di sekolah-sekolah di Sumbar? Nah, ini pertanyaan yang selalu muncul ya kalau kita mengadakan webinar. Kemarin ini juga sempat kita bahas kenapa BAM tidak ada lagi, padahal kita semua butuh pelajaran BAM. Bagaimana kita bisa mengenal dan menjaga budaya kita, sedangkan kita sendiri tidak ada pemahaman tentang budaya itu sendiri. Nanti mungkin kita bisa dengarkan penjelasan dari Angku Datua. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita coba dulu dengar penjelasan untuk dua pertanyaan ini untuk memancing nih pertanyaan-pertanyaan dan diskusi selanjutnya. Kepada Dato, kita persilakan. Baik, untuk
Sebenarnya kalau awak bercerita ke Minangkabau itu tentu bahasa secara Minangkabau, tapi di kerana yang berhadir itu bisa jadi tak satu orang awak ya. Tapi di kerana aku bahasa ke Minangkabauan tiba di angku itu menjalin secara Minangkabau. Bukan artinya menafikan dengan bahasa yang lain, tapi supaya awak lebih paham tentang Minangkabauan. Pertama tadi pertanyaannya sampai di mana aplikasi ya tentang APSBK atau ada bahasa syarat-syarat Minangkabau di Kitabullah Sumatera Barat. Jadi sebenarnya kalau secara adat bersedi syarat-syarat bersedi Kitabullah di Sumatera Barat itu sudah sejak dilaksanakan Sumpah Sakti Bukit Marapalam pada puluhan abad yang lalu, dan itu juga tidak sekali turun dari mulai abad 2 baleh, abad sampai baleh, sampai terakhir abad 8 baleh. Laksanakan Pasati Bukit Marapalam, dan hari kini menjadi pegangan ketentuan dalam adat Minangkabau bahwasanya orang Minang pasti orang Melayu pasti Islam. Jadi kalau tak Islam tak Melayu tak Minang. Dalam artian aplikasinya jelas bahwa orang Minang itu hanya menganut satu agama Islam. Jadi tidak ada agama yang lain bagi orang Minang. Berarti tidak toleransi kita. Kalau persoalan akidah, persoalan tauhid, persoalan keyakinan, itu bagi orang Minang sudah menjadi patokan, menjadi rujukan, menjadi satu persumpahan bahwasanya orang Minangkabau yang memiliki persyaratan menjadi orang Minangkabau itu salah satunya adalah beragama Islam. Kalau dulu-dulunya mungkin banyak, bahkan asal usulnya orang Minangkabau dulu bisa jadi juga tidak punya agama, atau bisa animisme, dinamisme, ada juga beragama Hindu Buddha bisa jadi. Karena banyak peninggalan-peninggalan di Sumatera Barat sendiri. Ada juga beberapa candi-candi Buddha bisa jadi. Namun yang kita ketahui sampai hari ini bahwasanya Minangkabau itu hanya menganut satu agama, yaitu agama Islam. Tidak ada agama yang lain. Sehingga ketika ada orang Minang yang murtad keluar dari agama Islam, maka otomatis dia keluar dari ketentuan adat Minangkabau. Dan itu sudah menjadi hukum. Sudah menjadi ketentuan yang tidak bisa ditolerir. Tidak bisa lagi diganggu gugat. Jadi ketika ditanya kenapa aplikasi APSBK di Sumatera Barat yang berlaku sampai hari kini, orang Minang beragama Islam dengan seluruh ketentuan-ketentuan adat dan ketentuan agama Islam diberlakukan di Sumatera Barat. Nah, bahasa tenggang tadi atau bahasa toleransinya sebatas tidak mengganggu tauhid, tidak merusak akidah, maka di Minangkabau juga memberikan tenggang, atau bahasa awak tadi secara akademisnya atau bahasa luarnya itu toleransi. Jadi kalau toleransi bahasa Minangnya tenggang. Jadi kita tetap menenggang atau kita menenggang keberadaan etnis yang bukan orang Minang, agama-agama yang lain di Sumatera Barat, itu kita tenggang karena sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau dibahaskan ke bahasa tentang secara beragama, orang Minang jelas memakai sistem lakum dinukum waliyadin. Jadi silakan aja pakai agama masing-masing. Kalau agama Kristen ya beribadahlah dengan agama Kristen, lakukanlah dengan agama Kristen. Agama Buddha, agama Hindu, atau agama apa saja yang ada di Provinsi Sumatera Barat, silakan saja. Sepanjang tidak merusak akidah, tidak merusak tatanan masyarakat, tidak merusak aturan-aturan hukum adat,
sebagai tuan rumah di Provinsi Sumatera Barat, tentu disitulah ada Baso Tenggang. Jadi bayi tujuh raminang kerata madang waulu, kerata madang dulu buah babu mabalun, keranta bujang dahulu di kampung Pegono Balun. Hari kini anak-anak kami, dosa anak kami pergi merantau di beberapa negara, merantau ke beberapa negara untuk mencari ilmu, untuk mencari jati diri dan penghidupan kerantau. Apa yang dipakai? Di bumi dipijak, di sini langit dijunjung. Itu adat mengajarkan untuk bisa bersosialisasi, dan tentu di situ terletak pemakaian tenggang meninggang. Ketika awak datang ke rumah orang, awak harus meninggang, ada batasan nan punya rumah jo awak nan datang. Awak cuma tamu. Ketika awak tamu di rumah orang, maka awak juga harus mengikuti aturan tuan rumah. Sepanjang awak paham, sepanjang awak ketahui, sepanjang awak mampu untuk bersosialisasi, maka awak bisa tetap hadir atau berada di rumah yang punya rumah. Baik dulu ketika orang di luar Minangkabau datang ke Minangkabau, datang ke Sumatera Barat, datang ke rumah awak, namun nyunyu tamu, yang namanya tamu kita muliakan dengan cara adat tadi, dimuliakan secara kehidupan, diberikan artinya tidak mengganggu atau tidak ada bahasa intervensi atau bahasa diskriminasi atau bahasa tenggang tadi, sepanjang tamu ini tidak merusak sistem, sepanjang tamu tidak berbuat atau bertingkah laku di luar daripada ketentuan tuan rumah. Jadi kalau memang ketentuan tuan rumah, kalau kita bicara tentang toleransi, ada batasan. Dalam adat Minangkabau jelaskan bahasa sawah bapa matang, parak babintala. Jadi di masa Juak Barado, awak harus bisa menyesuaikan diri sesuai dengan keadaan-keadaan, ketentuan-ketentuan yang berlaku sepanjang tidak merusak. Begitulah sebaliknya. Ketika ada di sana awak yang datang, ketika ada orang di luar orang Minang itu masuk ke Sumatera Barat, juga mestinya mengikuti aturan adat di Minangkabau yang meninggikan dan hanya satu-satunya agama, yaitu agama Islam. Itu bicara tentang ABSSBK. Tidak ada yang acara ABSSBK di Sumatera Barat ini, adat Basani syarak-syarak Basani Kitabullah itu, yang sampai hari ini yang setahu kami tidak ada yang tidak dilaksanakan secara baik secara adat maupun secara hukum syarak. Namun ada berbagai perbedaan-perbedaan, bagaimana pandangan-pandangan, ada yang ketidakpahaman ketika menyebutkan bahasa adat Minangkabau itu kafir, adat Minangkabau itu jahiliyah, adat Minangkabau itu tidak kafah. Setelah kami periksa, pada umumnya yang menyampaikan itu yang tidak mengerti adat, yang tidak paham tentang adat Minangkabau, sehingga segitu gampang dan mudahnya menyampaikan bahasa adat Minangkabau tidak kafah. Padahal tidak ada adat Minangkabau ini yang bertentangan dalam hukum syarak atau hukum Islam. Dan itu sudah panjang perdebatan kami, dan ada beberapa diskusi tentang bagaimana adat Basani syarak Basani Kitabullah, bahwasanya di Minangkabau itu adat Minangkabau itu menjunjung tinggi tentang keislaman, sehingga ketika syarak mengatur adat memakai, syarak mana mengatur dan adat mana memakai, itu juga punya ketentuan-ketentuan, punya aturan-aturan dan pemahaman-pemahaman. Jadi ketika mempertanyakan aplikasi adat Basani syarak Basani Kitabullah, makanya harus paham dulu baanan adat Minangkabau dan baanan syarak yang bersesuai dengan Kitabullah. Jadi tadi awal mau sampaikan bahwa
hukum syarak di Minangkabau itu tidak hanya satu mazhab. Beda dengan di Aceh. Kalau di Aceh itu hanya memakai satu mazhab. Kalau di Sumatera Barat diterapkan hukum syarak berdasarkan satu mazhab, maka akan menjadi perselisihan dengan mazhab-mazhab yang lain. Kalau kita pahami secara Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4 mazhab, maka yang dipergunakan di dalam hukum syarak bersandi kitabullah, sepanjang hukum syarak tidak bertentangan dengan kitabullah, maka itulah yang dipakai orang Minang. Jadi itu sudah selesai. Para nenek mama, pemangku adat, alim ulama, nenek moyang awak yang terdahulu yang mencetuskan adat bersandi syarak-syarak bersandi kitabullah itu sudah panjang zamannya dan sudah selesai para nenek mama dan alim ulama kita bersepakati bahwa di Minangkabau itu memakaikan filosofi adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Nah, ketika awak pada hari kini hanya memakai. Dan ketika ada pertanyaan-pertanyaan kadang kita tidak bisa paham, maka disitulah gunanya berguru. Baik tentang persoalan adat maupun tentang hukum syarak. Nah, jadi tentang syarak juga banyak ulama-ulama yang berselisih paham, khilafiyah, bermacam-macam paham, ada dari paham Wahabiyah, ada paham Salafiyah, ada berpaham Ahlus Sunnah, bermacam. Dan Sumatera Barat, disitulah kekayaannya dengan bermacam-macam paham itu ada di Sumatera Barat. Jadi kalau di luar Sumatera Barat, Allahu alam yang kita ketahui mungkin tidak seperti di Sumatera Barat. Sumatera Barat itu menerima atau menenggang, saling menenggang paham-paham yang ada tentang keislaman. Itu kita kasih satu contoh. Baik itu juga adat. Nah, ketika adat Minangkabau, dari ketinggian adat Minangkabau, dari 4 pola adat Minangkabau, mulai adat sabana adat, adat teradat, adat istiadat, adat yang diadatkan, sehingga pada hari ini sudah menjadi pemahaman pula bahwa memakai sistem adat salingka nagari, dari 900 lebih nagari hari ini di Provinsi Sumatera Barat memakai sistem adat salingka nagarinya masing-masing. Nah, begitulah tenggang menenggangnya di dalam adat Minangkabau. Jadi ketika bicara tentang adat bersandi syarak-syarak bersandi kitabullah, itu tidak perlu lagi dipersoalkan kalau bagi orang Minang, kecuali yang tidak paham tentang apa yang itu adat Minangkabau. Maka akan menjadi persoalan, kenapa orang Minang kok memakai matrilineal, tidak patrilineal, seperti hukum syarak. Jadi kalau itu dipertanyakan, ada enggak hukumnya, baik itu secara bahasa Al-Quran maupun di hadisnya yang menyatakan bahwa ketika ada keturunan yang tidak dari bapak atau patrilineal itu tidak sah memeluk agama Islam. Ada tidak? Ya, sampai hari ini belum ada jawabannya. Sehingga tidak ada istilah menyalahi ataupun adat Minangkabau tidak kafah, adat Minangkabau tidak jahiliyah, itu hanya pemahaman segelintir orang ketika tidak paham tentang adat Minangkabau. Belum lagi persoalan hak waris, dan itu sudah selesai. Kenapa hak waris itu dari perempuan kepada perempuan, kalau tidak laki-laki seperti hukum syarak? Di dalam adat Minangkabau itu sudah ada ketentuan. Kalau yang namanya pusako tinggi, kalau pusako tinggi itu pusaka bersama. Pusaka bersama itu yang diwariskan dari perempuan, dari ibu, dari mande. Itu diwariskan kepada perempuan untuk melindungi kaum perempuan. Sebelum Islam masuk, adat Minangkabau ini sudah melindungi kaum perempuan. Di dalam satu rumah gadang, ciek basamu sawah, para ciek basamu ulayat, ciek basamu untuk kepentingan kehidupan kaum perempuan. Ketika anak kemanakan, dusanak padusiwa berumah tangguh, tinggal di rumah gadang, maka yang laki-laki yang dijapui ke rumah gadang. Ketika dalam berumah tangga terjadi selisih paham, orang berkeluarga, bersuami istri, terjadi pertengkaran hebat, maka yang keluar dari rumah itu siapa? Laki-laki.
pihak pria, laki-laki keluar dari rumah. Yang perempuan tetap dilindungi dalam adat. Sehingga tidak ada di Minangkabau perempuan itu yang begitu dicerai oleh suaminya, disuruh keluar dari rumahnya dan jam 2 malam, jam 4 malam, batangka, hari hujan, keluar. Itu di Minangkabau nggak ada. Minangkabau dilindungi. Nah, ketika dia cerai hidup maupun cerai mati, untuk kehidupan anak-anak keturunannya kaum perempuan dilindungi dalam rumah gadang dan ulayatnya. Nah, itulah yang diwarisi orang Minangkabau. Sehingga kaum perempuannya terlindungi oleh adat. Kalau di luar, itu sama tahu, dah ketujuh laki-laki cerai, jatuh talak serumpun batuang. Kalau orang talak 3 Sumatera Barat, bisa jadi talak serumpun batuang. Disuruh keluar dari rumah, mau jadi apa? Mau mengadu ke mana? Apa perlindungannya? Tidak ada. Aku di Minangkabau itu disuruh laki-laki itu, karantau madang dulu, babuah babu ngobalun, karantau bujang dahulu. Di kampung Pegunung Balun. Di situ mendidik orang Minang, khususnya para laki-laki disuruh merantau. Maka menjadi ada tradisi merantau lah sampai hari ini. Dan hari ini tidak bujang saja oleh, je bujang gadih lah yang merantau. Ya kan, kini host saja di mana? Di Jerman. Gadih enggak? Gadih data. Nah, gadih. Kan enggak lagi bujang yang pengen merantau deh kan. Nah, gadih aja lah pengen merantau ke Jerman. Ya Jerman ya. Iya Kalau data. Jerman itu ada di Lintau tuh kampungnya Stuttgart. Jadi ketika hari dikatakan orang Minangkabau kalau harta dari laki-laki itu dari bapak itu ada namanya pusako randah. Jadi kalau pusako randah harta pencarian orang tua, maka perlakukanlah secara hukum syara. Bagaimana ketentuan hukum syara dibagi harta pusaka randah itu atau pencarian orang tua itu ya dilaksanakan secara hukum syara. Jadi itu sudah selesai. Jadi kalau dia memperdebatkan persoalan aplikasi di Sumatera Barat, itu awak harus paham dulu bahwa yang ada orang Minang, bahwa yang syarak yang berlaku di Minangkabau atau Provinsi Sumatera Barat hari ini. Itu satu dulu jawaban sementara. Kalau di rantau nama panjang untuk sudah. Pak. Kemudian tadi pertanyaan persoalan apa BAM ya, budaya alam Minangkabau. Jadi budaya alam Minangkabau tidak berlangsung mungkin sejak tahun 2016-2017. Ketika Ambo diangkat masuk salah satu tim ahli di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, memang BAM sudah tidak lagi dijadikan mata pelajaran di sekolah karena keberadaan BAM itu tidak bahasa wadak duduk ada. Artinya ketika pembelajaran adat Minangkabau tingkat SD, SMP, SMA atau menjadi mata pembelajaran itu tidak berkesesuaian baik tentang rentang sejarahnya, tentang sejarah Minangkabau dari Alun Barabalun, dari Sepatuang Kanyi, dari Gunung Merapi, Serantau Ilitiak, Gunung Sekarang, Serantau Alayam, adat di Beli Datuk Ketemangguangan, Kudatuk Prapati Sebatang, bla bla bla, panjang tapi ujung-ujungnya kema, sehingga tidak tentu arah yang ada Minangkabau. Ketika hari ini kita kurang ada kecil nak beradai, nak malu, nak beradai nak nanti. Orang banyak yang nak beradai. Bahkan di kecil adat itu apa gitu, adat itu cuman seremonial. Adat itu cuma basa-basi, adat itu cuman upacara-upacara, adat itu cuman majan-majan tua, adat itu hanya gagah-gagahan atau apa lagi gitu. Padahal yang adat Minangkabau itu tidak hanya tinggal di Sumatera Barat. Ketika orang Minang beradat, Karimbo beradat, Kelawi beradat, di ma bumi dipijak, sina langit dijunjung, di situ adat dipakai. Ketika orang Minang tiba di Jerman, tiba di Amerika atau di masa dunia dan nyu pijak, nyu pakaikan adat Minangkabau, insya Allah selamat. Karena adat Minangkabau kulah mengajarkan pengajaran-pengajaran tentang kehidupan. Jadi ketika adat dipakaikan baru, kalau baju dipakai usang. Jadi kalau ada yang pakai baru. Jadi kalau awak tidak paham, tentu awak akan menjadi orang Minang. Orang Minang itu apa tuh?
Apa sih orang Minang gitu? Sampai hariku kini sih banyak orang Minang, orang Ngawak, nggak bisa lah ngecen orang Minang itu apa. Tadi kelemek tadi ada ngecen orang Padang. Kalau orang Minang pasti orang Padang. Orang Padang belum tentu orang Minang. Jadi ketika orang di luar tahunya Padang. Kenapa ibu kota Provinsi Sumatera Barat hari kini adalah kota Padang. Tapi kalau Sumatera Tengah dulu ibu kotanya Bukit Tinggi. Kalau Wawa tidak dipecah. Kalau Sumatera Tengah, kalau Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah tidak dipecah, maka ibu kotanya Bukit Tinggi. Tapi setelah ibu kota Provinsi Sumatera Tengah dipecah, maka menjadi Sumatera Barat. Ibu kotanya Padang. Makanya kalau dari luar membawa orang Padang. Yang dikenal orang Padang. Padahal ditanya orang Padang mah Solo, Padang mah Payakumbuh. Jadi kalau orang di luar itu tidak tahu. Yang tahu orang ibu kota provinsinya adalah Padang. Aku sampai hari ini orang di luar tahunya orang Padang. Orang Sumatera Barat. Bahkan nyaris dikatakan orang Minang. Orang Minang itu pun tidak ngerti orang Minang Maya. Jadi banyak pemahaman itu. Jadi tentang persoalan BAM, memang dari Pak Gubernur Iwan Prayetno, rencana awal dulu kami dari tim ahli Dinas Kebudayaan itu sebenarnya nanti akan menghasilkan tentang pengganti BAM tadi. Tapi namun sampai hari kini belum tahu lah kita, itu kan di pemerintah yang lebih paham karena itu kan kedudukan dalam fungsi Dinas Pendidikan. Itu dulu. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan host dikembalikan. Terima kasih Angku Datuk untuk penjelasannya. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin langsung bertanya? Bisa raise hand, nyalakan mikrofon dan kameranya, atau juga bisa tulis di kolom komentar. Jadi dari penjelasan tadi kita sama-sama udah tahu ya kalau misalnya permasalahan toleransi itu Minangkabau sudah sangat mengajarkan kita yang tidak hanya berlaku di daerah Minang itu sendiri tapi juga di daerah perantauan. Jadi kita yang merantau kita juga punya bekal nih sesuai dengan falsafah tadi di ma bumi dipijak di situ langit dijunjung. Oke, ada pertanyaan dari Faiza. Assalamualaikum Angku. Dari penjelasan Angku tentang di Aceh mengaplikasikan mazhab Syafi'i, tapi di Minang masyarakat menggunakan Tarbiyah dan Muhammadiyah. Boleh Bapak jelasan tentang Tarbiyah di Minang itu Angku? Terima kasih. Itu pertanyaan dari Faizah Angku. Kemudian mungkin yang sedikit menggelitik juga pertanyaan berlanjut tentang BAM tadi Angku. Jadi salah satu alasan kami pun mendirikan IPMI juga ingin kembali nih memperkenalkan, mengajarkan ke adik-adik, ke generasi selanjutnya, generasi kita juga untuk kembali mengenal adat dan budaya Minangkabau. Karena setelah kami merantau, itu kami sangat-sangat merindukan dan ingin belajar kembali tentang BAM itu sendiri. Tapi sayangnya kenapa di daerah kita itu tidak diaplikasikan? Dan menurut Angku, apa sih gerakan mungkin yang bisa kami lakukan? Karena kalau sebatas gerakan kami hanya baru bisa cakupan kecil dengan mengadakan webinar, terus poster, postingan-postingan di Instagram ataupun YouTube yang mana kita memperkenalkan yang masih kita ingat gitu tentang Katonan Ampe, bagaimana tata krama kita, terus sumbang dua baleh untuk gadih-gadih Minang gitu. Mungkin dari Angku sendiri bisa memberikan ide, tanggapan bagaimana kita generasi muda ini bisa kembali mengenalkan adat dan budaya kita. Karena sesuai yang Angku bilang tadi, Minang itu tidak hanya tentang yang segelintir tadi, tapi di luar negeri pun Minang itu dikenal, bahkan di mata kuliah saya itu ada buku-buku tentang Minangkabau, bagaimana perempuan itu sangat-sangat dijunjung dengan sistem matrilinealnya, terus juga tentang randainya, dan sama-sama kita tahu juga kuliner kita juga terkenal mendunia gitu. Mungkin nanti didengarkan penjelasan dari Angku untuk ide-ide yang bisa kita terapkan sama generasi muda. Kemudian juga ada pertanyaan titipan nih Angku dari
Instagram ini, pertanyaan dari Habib di Instagram, Datu, tentang Minangkabau apa yang sudah hilang di zaman sekarang? Gitu. Kemudian selanjutnya dari Els, pertanyaan di Instagram tentang perempuan nih, Datu. Jadi tadi kan Minangkabau itu Islam gitu, sesuai dengan ketetapannya. Yang mana pasti dijalankan juga untuk perempuan itu melindungi perempuan, menjunjung tinggi perempuan. Nah, pertanyaan yang berhubungan dengan wanita, dengan perempuan, sejatinya wanita Minang itu menutup kepala atau tidak? Dari dulu sekali. Karena sekarang dianggap tidak sopan jika tidak berkerudung, padahal itu urusan manusia dan Allah. Nah, bagaimana Datuk untuk statement itu? Alhamdulillah, dari beberapa pertanyaannya banyak ya. Banyak pertanyaannya tadi itu. Ada berapa tadi itu? Ada 3. Ya. Pertama apa? Yang pertama tentang ini dari Faiza tentang mazhab Syafi'i. Oh ya, kalau di Aceh kan mengaplikasikan mazhab Syafi'i, tapi kalau di Minang itu Tarbiyah dan Muhammadiyah. Nah, bagaimana Datuk penjelasannya tentang Tarbiyah di Minangkabau? Aduh, Tarbiyah di Minangkabau itu udah lama sekali. Jadi pertama itu kan yang diketahui dibawa pertama pada abad ke-7 masuk ke Minangkabau itu kan paham daripada sahabat Rasulullah, dan masa itu yang dibawa itu paham tauhid berketuhanan. Jadi paham-paham tauhid itu belum ada syariat, belum ada sholat, puasa, zakat, belum ada. Yang ada itu paham tentang ketauhidan. Sehingga menjadi apa istilahnya dalam dunia persilatan itu banyak memakai merubah isi tauhid. Tauhid yang selamuko tidak bertauhid keislaman, maka menjadi tauhid keislaman. Kemudian setelah abad ke-11 masuk Syekh Burhanuddin Kuntu Kampar dari Siak, itu membawa hukum syariat tentang sholat, puasa, zakat, dan secara rukun-rukun Islam, rukun iman yang dibawa oleh Syekh Burhanuddin Kuntu Kampar. Sehingga pada sampai saat hari ini orang Minangkabau di Sumatera Barat, kalau acara-acara keagamaan itu pasti dipanggil orang Siak. Untuk berdoa itu orang Siak. Jadi ada 2 pada abad 16 masuklah dari Pariaman, itu dari Syekh Burhanuddin Ulaan. Dari Pariaman itu memakai paham tarekoh Satariyah. Kalau dari Syekh Burhanuddin Kuntu Kampar yang berkembang di luar 50, yang hari ini menjadi satu-satunya di dunia, 1 kabupaten 50 kotanya. Jadi kabupaten 50 kota. Itu cuma ada di dunia, cuma ada Sumatera Barat. Kabupaten 50 kota. Jadi di situ memahami tarekoh Naksabandi, tarekoh Samaniyah, tarekoh Khalidiyah, macam-macam. Jadi kalau dicerita tarbiyah itu adalah dari paham tarekoh. Jadi tarekoh Satariyah maupun Naksabandiyah itu pahamnya memakaikan tarbiyah. Kalau Muhammadiyah setelah masuknya paham Muhammadiyah ini dari yang kita ketahui dari Ki Ahmad Dahlan atau berkembang dari Syekh Khatib Al-Minangkabawi yang kemudian berkembang di masa Buya Hamka ya di Kota Padang Panjang, berkembanglah paham-paham Muhammadiyah. Dan itu kita ketahui bersama kalau Muhammadiyah pakai mazhab Hambali. Kalau Tarbiyah banyak memakai mazhab Syafi'i. Nah, kemudian banyak paham-paham yang lain-lain juga. Kalau hari ini berkembang ada Salafiyah, ada paham-paham Wahabiyah, itu enggak baru. Sudah banyak. Jadi Sumatera Barat itu sepanjang tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah,
Kalau di Minangkabau silakan saja, karena rujukannya ada, dalilnya ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, itu tidak ada masalah. Dan itu berkembang di Sumatera Barat sampai hari ini. Terus apa lagi pertanyaannya? Pertanyaan selanjutnya ini Dato, ide untuk kita generasi muda ini supaya bisa kembali mengenal dan melestarikan budaya dan mengajarkannya kembali ke generasi-generasi berikutnya. Karena sekarang kan BAM udah ada ataupun mungkin ya belum ada lagi. Jadi bagaimana caranya untuk tetap bisa dilaksanakan? Pertama, jadilah orang Minang. Menjadi orang Minang itu menghormati, menjunjung tinggi, memuliakan kaum perempuan. Di Minangkabau ada 4 kategori. Kedudukan perempuan itu ada 4. Pertama, ketika dia lahir sampai akhir balik atau menstruasi, ini dinamakan batino. Ketika setelah menstruasi sampai berumah tangga dinamakan gadih. Jadi kalau ada dia udah umur 40, 50, belum berumah tangga, disebutlah gadih, gadang, tak balaki. Jadi kalau dia sudah balaki, walaupun umurnya 16 tahun, itu sudah padusi namanya. Kalau sudah berumah tangga, sudah punya suami, walaupun umur 16, itu sudah disebut kategorinya padusi. Nah, ketika sudah melahirkan, punya anak, punya cucu, disebut parampu puan. Ini ampu. Jadi ampu inilah jadi induk ampu. Nah, jadi disebut parampuan. Jadi 4 kategori. Bagi laki-laki orang Minang, memuliakan ibunya. Mandeh. Kalau bahasa sekarang ibu mada, umi, macam-macam panggilan. Kalau bahasa Minangkabau itu mandeh. Ada juga sebagian daerah menyebut biai. Ketika orang Minang menjadi seorang laki-laki, laki-laki Minangkabau menghormati mandehnya, memuliakan mandehnya dan saudara perempuannya. Sehingga orang Minangkabau itu akan menjadi terhina dan tidak punya harga diri bagi seorang laki-laki. Ketika tidak bisa membela mandehnya, tidak bisa membela saudara perempuannya. Itu orang Minang. Jauh sebelum agama ada, jauh sebelum Islam masuk, orang Minang sudah memiliki adat. Adat itulah ketentuan yang menjadikan orang Minang itu berkarakter membela kaum perempuan. Jadi mandeh itu dibela. Terus anak perempuannya dibela, terus anak padusinya dibela. Sampai kemanakan. Itu adalah kehormatan seorang mama. Kehormatan oleh seorang nenek mama. Jadi adat itu kemuliaan sebagai seorang laki-laki, sebagai pimpinan, sebagai pemaga, itulah bagi orang Minang. Jadi kalau orang Minang dikatakan seluruhnya itu rumah gadang, cik basamu itu untuk perempuan, sawah parak, cik basamu untuk perempuan. Kenapa? Karena orang Minang itu yang laki-lakinya dididik tangguh. Dari ketek diajar basilek, keilmuan adat, keilmuan bela diri. Kenapa hari kini orang Minang tak tahu dia bilang bela diri silek? Yang orang Minang gini tahunya orang mancak. Silek di rumah gadang, mancak di halaman. Hari kini orang Minang lah tak tahu jo silek, lebih tahu jo mancak. Apa bedanya silek jo mancak? Silek itu adalah ilmu tentang kehidupan. Baik balayih maupun babatin orang Minang itu diajarkan basilek. Basilek. Basilek itu artinya bukan lari.
tetapi disitulah menghadapi segala tantangan kehidupan yang menjadi paham orang Minang tu. Dalam adat itu disebutkan kok rancak tan tapu kareh tan, kok kareh tan tapu rancak tan bandian kok ameh tan sapuh. Artinya orang Minang tu dididik untuk menjadi laki-laki yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, melindungi kaum perempuannya. Nah, itulah disebutkan bakaum. Jadi kaum-kaum itu dilindungi oleh laki-lakinya atau mamak dalam posisi itu. Sehingga siapapun yang akan menjadi keluarganya ketika menerima orang sumando, menantu, laki-laki di pihak lain menjadi keluarga di dalam rumah tangga itu, maka dijapui cara adat. Dan itu diseleksi. Bagaimana cara menseleksi adat itu tadi? Disebutlah manta menjapui marapulai. Prosesi itulah menyebabkan orang Minangkabau sangat protektif, sangat safety, melindungi itu sampai hari kini. Walaupun banyak orang awak tu bisa dikatakan awam terhadap adat, tetapi secara genetik, karakteristik orang Minangkabau itu sangat protektif, safety, melindungi dan sangat berhati-hati siapapun yang datang. Supaya jangan terjadi ketika menjadi keluarga, menjadi orang sumando itu jangan sampai menjadi sumando kacang miang, sumando lapiak buruk, sumando langau hijau, atau menjadi laki-laki di dalam rumah tangga yang merusak rumah tangga. Jangan menjadi sumando nanti ketika dalam rumah gadang, pihak laki-laki kan tidak ada tinggal di rumah gadang. Yang tinggal di rumah gadang itu kaum perempuan dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Ketika suaminya itu baik, maka baiklah kaum itu. Tapi ketika suaminya itu lapiak buruk, langau hijau, atau yang selalu membuat huru-hara, membuat permasalahan, apalagi zaman kini itu mabuk, main tangan, main pukul, KDRT terhadap kaum perempuan, maka di adat Minangkabau sejak dulu itu sudah diajarkan silik. Jadi silik itu diajarkan kepada kaum padusi, anak-anak padusi itu diajarkan tuh 60%. 60% kepandaian bela diri itu diajarkan kepada kaum perempuan. Kalau pada hari ini kaum perempuan hari ini nak mau tahu silik ada, dan taunya mancak. Kalau laki-laki diajarkan cuma 30%. Kenapa 30%? Karena dia harus pergi merantau. Dia harus menambah kepandaian lagi keluar. Tapi di Minangkabau itu 60%, 60% itu sudah bela diri yang fatal atau bela diri yang memang betul-betul untuk membela dirinya. Sehingga ketika tua-tua silik, para kapedeka-kapedeka di Minangkabau itu bukan takut pisau, bukan takut benda tajam, tapi takut jo sanduk centong nasi. Kenapa sanduk centong nasi ditakuti? Karena itu adalah hal yang sangat memalukan ketika terlangkang kepala itu bangka, duduk di lapau, mauta pasti jadi bahan cimi. Berarti kena sanduk di orang rumah atau induk bareh, kena sanduk di istri. Dan itu bagi orang Minang, seorang pendeka atau orang tua-tua silik itu sangat memalukan sekali, itu sangat hina dia. Artinya apa? Menunjukkan ke orang Rami ketika dia bertengkar dalam rumah tangga itu. Nah, bagi orang Minang itu pantangan. Itu sudah adat mengajarkan. Adat Minangkabau itu mengajarkan orang Minang sehingga orang Minang, perempuan padusi orang Minang itu dididik di dalam adat sehingga dia berkarakter. Apa karakter padusi orang Minang? Tapi jak samui indak mati. Tantu alu patah tigu. Kalau kini lah patah tujuh saking kareh. Tapi jak samui indak mati, begitulah kelembutan padusi Minang. Gadis Minang tu lemah lembut. Budi bahasa tutur kata diajarkan di dalam adat. Kalau dulu mendengar kudatuk, batuk saja di belakang rumah atau di laman itulah berkodek berkajaran. Menyambung dari pertanyaan tadi, kenapa orang Minangko pakai karudung atau pakai apa tadi ya? Orang Minangkabau sebelum Islam itu sendiri, sebelum beragama Islam, memang orang Minangkabau sudah melindungi kaum perempuannya dengan pakaian. Bukan baru Islam saja. Dari dulunya orang Minangkabau itu udah pakai pakaian. Udah, kalau zaman purba atau zaman-zaman di masa
prasejarah itu orang-orang tua tahu itu. Ada yang memakai pakaian model jerami atau model hijau. Kalau disangka di tanah datar itu namanya cimuntu. Kalau di tanah datar ya, ada pemakai cimuntu itu pakaian-pakaian untuk melindungi kaum perempuan. Jadi orang Minangkabau sejak dulu itu tidak ada yang bertelanjang. Kalau yang kami pahami secara sejarah dan juga pembuktian-pembuktian, silakan saja lah lihatlah pembuktian pakaian-pakaian orang Minang sejak kolonial lah. Kalau yang sejak ada fotografer, belum ada kita ketemu orang Minangkabau itu yang bertelanjang. Karena dari dalam kita pahami juga kalau tutuan badanga, kalau kita lihat di pituah-pituah atau yang paling gampang kita mengerti ketika ada dialog randai. Nah, dialog randai itu banyak pituah-pituah itu menjelaskan peradaban orang Minang dulu-dulunya. Jadi kalau dikatakan persoalan kostum, pakaian orang Minang, sebelum pun Islam masuk, orang Minang sudah memakaikan pakaian. Dan kemudian kita kesabit tabak kerudung. Atau hari ini berjilbab. Orang siswa, orang Minang siswa sudah ada. Dan kini menjadi tradisi dia, Wak. Namanya tangkulua. Jadi dan tangkulua tanduk, tangkulua itu macam-macam, tangkulua balapak itu sudah menutupi kerudung orang Minang. Sudah menjadi adat dia, Wak, Minangkabau. Namun setelah Islam, berarti setelah Islam itu disempurnakan baju lebab. Kenapa? Masih terlihat telinga. Kalau dulu telungkup tanduk itu cuma menutupi rambut, kepala ditutupi. Ada yang tengkulak belapak macam-macam. Nah, ketika hukum syarak masuk, Islam masuk, makanya harus tertutup aurat. Nah, makanya sekarang kita sebut jilbab. Jadi kalau pakai tengkuluk, juga memakai anak atau pakai jilbab. Artinya adat itu berkesesuaian dengan hukum syarak, memang memakai kerudung tapi ditutupi secara ketentuan syarak supaya jangan terlihat telinga, itu contoh. Kemudian apa lagi? Di Minangkabau yang pakai tradisi Minangkabau itu pakai baju kurung basiba, pakai lapang, itu udah lama. Jadi kalau secara pakaian-pakaian Minangkabau secara tradisinya memang sudah menutupi aurat, tetapi ketika hukum syarak masuk lebih mempertepat. Nah, ketika dulu hanya tahu nenek moyang kita pakai tangkulu atau pakai tangkulu balapa atau apa istilahnya, pakai sengguluang, bahkan menjadi laki-laki juga dari dulunya. Ketika Koto Piliang memakai rotan sago, ketika Kode Caniago memakai apa? Ada yang pakai rotan sago, ada yang memakai akabaha. Nah, hari ini kalau kita cari ikuku kan dari diambil dari motif akabaha. Nah, di awal kini menjadi kopiah baikik kalau nenek mama di Minangkabau hari ini dikenal karena mencontoh alam takambang jadi guru. Jadi ada perubahan-perubahan zaman tetapi tidak meninggalkan simbol-simbol secara tradisi. Nah, itulah pakaian menjadi orang Minangkabau. Jadi yang tinggal yang hari kini kalau dipertanyakan apa yang tinggal, apa tadi pertanyaan itu, apa yang kehilangan di Sumatera Barat hari ini? Kalau kehilangan di Sumatera Barat hari kini yaitu yang hilang itu adalah raso. Raso dewa hari kini lah banyak hilang raso. Kenapa dia hilang raso? Karena dalam pendidikan adat Minangkabau itu orang Minangkabau tidak pernah diajarkan untuk banyak berpikir. Orang Minangkabau itu di dalam adat itu memindahkan utak ke kaki, memindahkan banak ke pangkalangan, itu adalah ilmu tertinggi di dalam adat Minangkabau. Tetapi hari kini penafsiran tentang Minangkabau memindahkan utak ke kaki, memindahkan banak ke pangkalangan, jadi seolah-olah orang Minangkabau itu tidak berutak. Padahal tidak begitu maksudnya. Karena memindahkan utak ke kaki, banak ke pangkalangan itu adalah salah satu teknik bagaimana orang Minangkabau menciptakan raso. Jadi raso bahasa Minangkabau bukan rasa bahasa Indonesia. Jadi kalau memahami tentang keminangkabauan, maka pelajarilah bahasa Minangnya. Ketika awak orang Islam ingin tahu tentang Islam, maka belajar bahasa Arab. Pahami tentang bahasa Arab, ada ilmunya.
Tidak hanya arti bahasa Arab saja. Begitu juga kalau awak nak tahu tentang Minangkabau, baraja bahasa Minang. Pahami tentang Minangkabau. Logat dikata kawan lain keganti kucapi bayi ramal, logat dibuni itu sekedar indah didengar. Tetapi yang Minangkabau itu bahasa Minang, bahasa Kawi, bahasa Sali, bahasa Saisua itu harus paham awak. Bahasa Minang tu tidak ada dan bahasa tu bahasa tapik tapi berkecek berkesi sampian mengecek berkata bayang ada tingkatan-tingkatan di dalam bahasa Minangkabau. Jadi kalau memahami tentang adat Minangkabau, pahamilah bahasa Minangkabau. Jangan diartikan ke bahasa Indonesia, lari maknanya. Nah, sehingga kadang-kadang awak dia saking tak ngertinya bahasa Minang, dia karena mengartikan bahasa Minang ke bahasa Indonesia, ketika membaca tambo, awak kecen tambo itu dongeng. Hanya 2% yang dipercaya, selebihnya dongeng. Padahal dia awak nak mengerti kata bayang. Di dalam tambo itu kata bayang tinggi ada 3 tingkatan di dalam membahasui bahasa tambo. Jadi tidak serta-merta bahasa Minang itu karena mirip dialognya itu dengan bahasa Indonesia, awak sangka bahasa Minang itu bahasa Indonesia. Padahal hari kini banyak bahasa Indonesia yang diminangkan. Sedangkan bahasa Minangku sendiri, tidak usahlah awak di perantauan, orang di kampung awak sendiri banyak tidak mengerti kata bayang. Kata bayang saja tidak mengerti, tidak usahlah kata tapik. Kata tapik diletak ke nak tahu pengkaturi saja bisa tidak mengerti. Nah, jadi ketika awak di rantau, sudahlah bahasa Minangku jarang didengar, bahasa Minang jarang dibicarakan. Nah, sehingga awak hanya tahu bahasa Minang tu ya sekarek ulas, sekarek baluik tadilah. Nah, sehingga ketika awak di rantau, udah cerita adik kan di kampung, di rantau kan tak bertu beradik. Padahal dan adik Minangkabau ko le menjadi orang Minang baik secara genetik, terutama orang Minang secara genetik, keturunan induknya orang Minang walaupun apaknya orang Mas lah, le orang aja baru apa induknya orang Minang atau pasti orang Minang. Tapi turunan orang Minang, bapaknya orang Minang, induknya ndak orang Mas saja. Baca cara menjadi orang Minang, kuliah Melaka, mengaku dulu bama. Itu ada yang majakan. Jadi kalau bapaknya orang Minang, apakahnya menjadi orang Minang? Itu nama anak pisang, anak panca, anak pusako. Orang Sumatera Barat bisa jadi. Jadi orang Sumatera Barat belum tentu orang Minang. Tapi kalau orang Minang, walau di masihnya berada, di Jerman, di Amerika, mau di Cina, mau dimanapun dia berada, itu tetap menjadi orang Minang. Tapi kalau orang Sumatera Barat, ada orang Cina, ada orang India, ada orang macam-macam lah, orang Jawa, orang Bugis, orang Makassar, orang Papua, ada di Sumatera Barat. Tapi belum tentu orang Minang. Jadi bedakan mana yang orang Minang, yang mana orang Sumatera Barat. Ada lagi? Terima kasih Angku Dato untuk penjelasannya. Jadi kita sudah berselang hampir 1,5 jam. Apa ada teman-teman yang masih ingin bertanya tentang penjelasan dari Angku Dato tadi? Dari penjelasan beliau kita sama-sama tahu ya apa yang diajarkan Minangkabau pada kita, dan semoga menjadi penyemangat untuk kita lagi belajar, kemudian melestarikan adat dan budaya kita sendiri. Jadi tadi nasihatnya, mari kita belajar. Belajar bahasanya gitu ya teman-teman ya. Belajar adatnya kembali. Dan dari gerakan-gerakan kecil kita ini semoga bisa memacu teman-teman yang lain untuk tetap bisa bangga sama budaya Minangkabau. Oke, pertanyaan dari JK Wiratama. Mungkin ini sesi terakhir kita untuk tanya jawab. Assalamualaikum Angku. Kalau kakek orang Medan, nenek orang Minang, jadinya awak orang Minang atau indah? Orang Minang lah. Tuh cek, langsung dijawab ya. Orang Minang. Walaupun mau
orang bapaknya orang manapun, kakeknya orang manapun, neneknya orang Minang, induknya orang Minang, orang Minang. Kalau neneknya orang Minang, dia sampai bapaknya gitu kan, bapaknya orang apa? Kalau neneknya orang Minang berarti bapaknya orang Minang. Jadi bapaknya orang Minang, kalau neneknya orang Minang melahirkan bapaknya, ya bapaknya orang Minang. Jadi kalau orang Minang itu dari induk awak. Jadi kemudian induk awak tidak orang Minang dongku. Karena apa awak neneknya orang Minang, ya berarti bapak awak orang Minang. Nah mestinya awak bagaimana untuk menjadi orang Minang ya? Induk awak dilakukan atau mengaku mama ke orang Minang. Jadilah orang Minang. Jadi syariat orang Minang itu ada 5. Syariat orang Minang. Ya, syariat orang Minang ya. Pertama, ingat. Kalau kita orang Minang itu apa syariatnya? Pertama, keturunannya dari Gunung Merapi. Dari Gunung Merapi, dari luar Tanah Datar, dari luar Agam, dari luar 50 kutu, itu syarat menjadi orang Minang. Yang kedua, Baindu, Basuku, keturunan dari Parampuan. Itu orang Minang. Yang ketiga, Islam. Kalau hari ini jelas Islam. Kemudian yang keempat tentu bersasok, berjarami, berpandang, berkuburan, berkampung awak. 5 seusuwa baik di Darek maupun di rantau. Dan itu syarat menjadi orang Minang. Kemudian ditentukan dari 5 kaum. Di luar dari 5 kaum bukan orang Minang. Di luar dari 5 kaum bukan orang Minang. Yang dimaksud 5 kaum bukan nagari 5 kaum Kampung Angku. Bukan kecamatan 5 kaum di Kabupaten Tanah Datar. Yang dimaksud 5 kaum itu memang berasalnya dari luar Tanah Datar. Tapi yang dimaksud 5 kaum itu adalah syarat menjadi orang Minang itu yang pertama kaum Batali Darah. Kaum Batali Darah itu orang Sapandam, Sapekuburan, Sasasok, Jarami, Sakaturunan, Saranji. Yang kedua kaum Batali Adat, Nambah Sapi, Balan, Bekuduan, Keratan, Betimbang, Pecahan. Kemudian yang kaum Batali Budi, Saino, Samalu, Sabarek, Saringan. Baru kaum yang Batali Ameh, Hinggok, Mencakam, Tabang, Bestumpu, Malakok. Baru yang kelima kaum Batali Ayih. Kalau Batali Ayih itu namanya senasab. Walaupun balain wak basuku, tapi itu juga bapak awak, itu namanya kaum Batali Ayih, awak berdusana senasab. Di luar daripada 5 kaum bukan orang Minang. Jadi kalau nanti keturunan awak harus tahu syarat menjadi orang Minang, tahu dulu dasarnya. Syarat menjadi orang Minang itu 5 kaum. Bapak awak orang Minang, ibu awak orang Minang, berarti awak harus melakuk menjadi orang Minang. Sah menjadi orang Minang. Itu disebut kaum Batali Ameh. Tapi kalau tidak diprosesi, tidak diikuti tata cara itu, awak cuman menjadi keturunan Minang. Nah, orang keturunan. Kalau bisa dikategorikan orang Minang, karena awak tidak masuk di dalam prosesi ataupun ketentuan adat Minangkabau. Nah kalau sudah menjadi orang Minang, apalagi yang genetik lah turunan-turunannya itu memang usalinya, dasarnya, aslinya orang Minang, tapi lah dirantau, lah kehilangan identitas. Sebab karena awak tidak pernah mau tahu juga sejarah, tidak pernah mau tahu awak tentang asal usul awak. Maka di mana bumi dipijak, sinan langit dijunjung, tapi yang menjadi orang Minang itu bukan hanya keturunan. Karena orang Minang itu berdasarkan ideologi. Jadi ideologi Minangkabau itulah yang harus pakaikan menjadi orang Minang walaupun di Mahabarado. Di Mahabarado jadilah orang Minang. Karena paham-paham pemakaian adat Minangkabau itu adat yang dibawa di moyang awak dan awak pakaikan itu adalah menyelamatkan kehidupan dan berkehidupan di Mahabarado. Salah satunya bicara toleransi tadi. Toleransi dan beradaptasi itu aturan mutlak orang Minang yang dipakaikan di Mahabarado. Artinya ketika awak merantau
induk cari dusa nak cari, induk samang cari dahulu, menunjukkan orang Minangkabau ko selalu bisa juo malako di masa barado untuk kehidupan. Di masa saja bisa menyesuaikan dengan keadaan dan di mana punya barado bisa memberikan memberikan ketenangan, kedamaian, kenyamanan di mana punya berada didasarkan ada orang Minangkabau. Duduk surang basapi-sampi, duduk bersama balapang-lapang. Dalam secara logika akademisnya kan tidak jumpa. Masa duduk surang sampi-sampi. Tetapi ada Minangkabau mengajarkan. Kalau berjalan surang di tepi-tepi, jalan berdua di tengah-tengah. Kalau hari kini panik mikirnya, baru jalan berdua di tengah dengku. Bawa jalan surang di tapingku. Nah itu harus dipelajari. Nah ketika hari kini Ikatan Pelajar Minang Internasional, itu adalah salah satu edukasi bahwa caranya orang Minangko harus tahu bahwa jadi Minang. Jadi di Minangkabau itu tidak habis oleh pantun, petatah petiti, bida-bida. Itu adalah tata cara, tata krama, tata bahasa Minangkabau. Tetapi yang di Minangkabau itu yang pada intinya awak memahami bahasa Minangkabau, tetapi ketika di awak berada. Apa contoh hari kini host siapa panggilan? Cynthia. Cynthia di mana kampung? Padang Panjang. Padang Panjang apa suku? Tanjung. Suku Tanjung tak ada di Padang Panjang tak? Di mana negari Cynthia? Negari apanya angku? Tapi Padang Panjang. Padang Panjang itu ada 3 negari. Negari Bukit Surungan, ada negari Larenan Panjang, ada negari Gunuang. Kalau itu enggak tahu sih, tapi enggak tahu roh. Lah suku Tanjung. Suku Nanado di Padang Panjang ko, suku Koto, suku Panyalai, suku Sikumbang, suku Pisang, suku Jamba. Tapi kalau aslinya kece nenek di Sipinang angku. Kan yung loro. Balik lu mundur lihat, tak berapa jam berarti Sipinang. Artinya, tapi baru sekali ke situ baru angku, jadi enggak tahu kampung Sabana. Itu contoh. Kan contohnya begitu. Itu contoh awak menjadi orang Minang di masa seusuh harus paham, Pak. Di masa sok jerami, itu nanti sabit sok jerami. Di rumah gadang awak, walaupun awak memanglah nenek moyang awak lalamu di Padang Panjang, itu contoh. Sehingga harus tahu kalau angku tidak bisa didutui di mana kampung, di mana suku, di mana negara, tentu suku. Kalau si Pinang tadi bang angku, cocok. Si Pinang tadi cocok je Tanjung. Nah, cocok ya Tanjung, memang suku Tanjung ya Tanjung, mana bisa cocok-cocok? Enggak, maksudnya tuh berarti emang Tanjung tuh ada di Sipinang. Kan tadi kalau Padang Panjang enggak kan? Artinya kalau di Kota Padang Panjang, di antara 3 nagari di Kota Padang Panjang itu enggak ada suku Tanjung. Berarti awak pasti ada dari daerah lain. Itu makasihnya pasti aslinya bukan dari Kota Padang Panjang. Nah, maksudnya adalah ketika IPMI tadi, awak harus kenal dulu. Kenal tentang bahwa orang Minangku basuku. Kemudian, kalau bicara IPMI tadi, bisa enggak bicara Minangkabau, bicara adat Minangkabau dengan bahasa Jerman? Atau bahasa Inggris? Atau bahasa Rusia, bisa enggak? Cynthia? Alun bisa ya angku, soalnya bahasa Minang itu kadang enggak bisa diterjemahkan ke bahasa Jerman. Jangankan ke bahasa Jerman, ke bahasa Indonesia aja tidak bisa diterjemahkan. Jangankan bahasa Jerman, bahasa Indonesia saja tidak bisa diterjemahkan. Tetapi ketika Cynthia menjelaskan tentang orang Minangkabau dengan bahasa Jerman, bisa enggak? Insya Allah bisa. Itu yang dibuat. Sehingga ketika orang luar tidak salah paham. Kenapa ketika nanti panjang umur Mudarsaki, bisa jadi nanti Cynthia punya jodoh orang Jerman ya. Nanti orang Jerman bilang, loh berarti orang Minang itu orang Jerman ya. Kenapa? Karena itu benderanya juga bendera Jerman, merah kuning hitam gitu.
bisa harus menjelaskan tentang tentang Keminangkabauan itu bisa dijelaskan dengan berbagai bahasa. Tetapi wak selaku orang Minang harus tahu dulu bahwa Minangkabau itu melindungi kaum perempuan, meninggikan kaum perempuan, dan adat Minangkabau memang untuk kaum perempuan. Maka yang ado itu di dalam tambo ado itu sumbang 20, bukan sumbang 2 baleh. Tapi yang hari ini populer sumbang 2 baleh. Allahu alam siapa yang buat tidak jelas. Untuk siapa juga nggak jelas. Tapi kalau kaum Minangkabau ada nama sumbang 20. 5 untuk sumbang batino, 5 sumbang gadi, 5 sumbang padusi, 5 sumbang parampuan. Maka ada sumbang 20. Belo itu dikaji ya, jangan kini biar riwayatnya. Panjang nanti dalam pertemuan-pertemuan. Tapi pada intinya bagi awak dimanapun berada, ketika bicara orang Minangkabau, bicara toleransi. Awak kembali kepada titik pembahasan. Bicara Minangkabau, bicara toleransi. Dalam adat Minangkabau sudah menunduk ajari tentang toleransi. Namun ketika awak duduk menjadi si tamu atau jamu alek, antara jamu, kalau tamu itu bahasa adatnya jamu, atau si alek, kalau awak tuan rumah sampai si pangka, tentu di mana awak tinggal atau di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Kalau awak sebagai tamu, maka awak harus menghormati atau memuliakan atau menghargai tuan rumah. Baitullah sebaliknya, ketika ada tamu atau si alek atau jamu alek awak tiba, maka sagadang-gadang alek si pangka beturi. Artinya ketika ada tamu atau orang luar masuk ke Sumatera Barat, ke Minangkabau, tentu adat istiadat Minangkabau harus dihormati, harus dijunjung, harus dihargai. Jadi kalau tentang pakaian berkerudung, pakaian orang Minangkabau sejak saya isu, jangankan sebelum Islam, jangankan setelah agama Islam, sebelum agama Islam, pakaian melindungi kaum perempuan itu sudah menjadi adat, sudah menjadi hukum ketentuan adat Minangkabau. Jadi kalau hari kini awak bicarakan ada yang tidak memakaikan hijab, tidak memakaikan kerudung, ya kalau bukan Islam, bukan orang Minang ya silakan saja. Tetapi kalau padusi, parampuan, gadis Minang, hargai adatnya. Adat Minangkabau, adat bahasa di Sarak bahasa ini kitabullah. Pakaian-pakaian adat menutup aurat, menutup tubuh, pakaian Sarak menutup aurat secara hukum Sarak. Jadi kalau sudah adat bahasa di Sarak bahasa di kitabullah, maka pakailah, tutuplah aurat, lindungilah diri dengan memakai pakaian hijab, pakaian perempuan. Apa sebab? Kami sebagai nenek mama pemangku adat itu sangat kewalahan ketika ada anak kemanakan yang tidak menutup aurat. Ketika tidak menutup aurat, maka terjadilah perbuatan-perbuatan maksiat dan itu akan menjadi beban bagi nenek mama karena malu coreng yang harus ditebus itu tidak semudah urusan Sarak. Kalau di adat lebih berat. Kalau hukum Sarak ibarat kata tadi dulu bajak, dulu kabau pada bajak, kalau di cara Sarak bisa jadi selesainya nanti di ijab kabul, nikah, selesai. Tapi di adat tidak. Di adat itu banyak lagi persoalannya. Tidak hanya persoalan pribadi-pribadi, tapi menyangkut juga persoalan kaum. Sehingga dalam adat Minangkabau menegaskan dan itu sudah menjadi ketentuan hukum adat. Orang Minang, gadis Minang, padusi Minang, perempuan Minang harus melindungi dirinya, harus menutup auratnya sesuai dengan ketentuan adat dan ketentuan Sarak. Bagi yang bukan orang Minang dan juga bukan orang Islam, lakum dinukum waliyadin. Silakan dia dengan urusannya, dengan pakaiannya, dengan apa keyakinannya, sepanjang tidak berada dalam rumah kita.
Kalau adat Papua pakai koteka. Masuk orang Papua ke Sumatera Barat, naik ke Rumah Gadang, pakai pula baju-baju koteka. Tentu kita larang. Ini rumah kita. Jangan pakai koteka. Walaupun di Papua, pakaian adatnya tak berbaju. Pakaian adatnya pakai koteka. Karena dia tamu. Nah, ketika orang Minang masuk ke Papua, disuruh bertelanjang. Ya jangan mau lari ke Papua. Kenapa? Karena kita orang Minang. Ya kita kan toleransi yang gitu. Kalau orang Papua harus mengikuti orang Minang, ya orang Minang ke Papua harus mengikuti juga. Jadi toleransinya yang dimaksud toleransi yang bagaimana? Toleransi yang dipakai itu bicara kaidah kita, bicara adat kita. Ketika kita keluar, sepanjang itu tidak mengganggu nyawa kita, tidak terancam nyawa kita, ya pakai adat kita. Dia pakailah adat dia. Tapi kalau dalam todongan senjata harus telanjang, ya apa boleh buat? Kalau masih bisa tahu disilik, lawanlah itu. Kalau tidak tahu, udahlah pasrah, innalillah. Tetapi dalam adat Minangkabau tidak begitu pula. Minangkabau itu sudah diajarkan bagaimana cara menyelesaikan setiap masalah. Makanya suruh basilik. Jadi kalau awak pun dirantau, walaupun di mau rantau, jadilah orang Minang. Tidak tahu beraja, tidak tentu, tidak talok, minta tolong. Jadi jangan toleransinya itu sawah hendak mematang, para hendak mintalah, itu tidak toleransi namanya. Kalau nama menenggang dipetenggangkan kentup, ada patwik jo mungkin. Jangan ada orang Papua batilanjang masuk ke Rumah Gadang, awak je pakai lo batilanjang. Nah, itu tidak boleh tu. Apa toleransi ya? Awak bertoleransi, nyu tidak toleransi. Habis itu sebaliknya. Tetapi kalau persoalan akidah, persoalan keislaman, nah kita cuma satu paham saja. Lakum dinukum waliyadin. Kita tidak mengganggu agama orang, tidak mempersoalkan agama apapun yang berada di Provinsi Sumatera Barat sepanjang tamu-tamu kita menghormati, menghargai rumah kita. Jadi kalau tamu itu juga harus ada tata tertib. Tamu-tamu kita itu juga harus diberitahu tata krama. Jadi jangan masuk rumah dia semena-mena. Jadi jangan nanti masuk rumah kita gampangan saja. Maka kita juga harus memberi pemahaman bahwa adat Minangkabau ini tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Ada yang paling gampang. Hari kini aja contoh, kalau orang Minang tidak boleh menstop tangan kiri. Mengimbau orang di tangan kiri, tangan kida, tidak boleh. Kita harus kasih tahu juga, hari kini lah gampang lah orang nak main tangan suuk, tangan kida, mengecek je tangan kida, apa tangan kida. Banyak aturan-aturan awak secara tradisi, secara budaya, kesopanan, sopan santun awak banyak hilang. Jadi tak boleh kalau bercerita tangan suuk, tangan kida, stop kendaraan saja, naik angkot, tak boleh tangan kida kalau orang Minang. Kalau hari ini lah banyak, apalagi di kota-kota Gadang. Jadi, menjadi orang Minang, dimanapun berada, orang Minangkabau itu punya kecerdasan emosional, punya kecerdasan intelektual, dan punya kecerdasan spiritual. Tiga-tiganya ini harus dipelajari kembali ketika awak banyak dirantau, banyak awak nak paham. Japui dan tertinggal, kumpul dan terserak, dan rusak dan lampat tui. Apa ilmunya? Alam tak kambang jadi guru. Baburu ke padang data, dapat rusuh balang kaki, dibawa makan ke tanah padang, baburu kepala ngajar, di seluruh guru lah mati, calik kitab lailang kama pedoman, alam tak kambang jadi guru. Disitulah tingkat toleransi orang Minangkabau ketika memahami di masa junyo berado. Walaupun awak dirantau, insyaAllah mudah-mudahan selamat. Selamat awak di dalam menjalankan kehidupan dengan melaksanakan sistem adat Minangkabau yang adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Itu kira-kira Cynthia, silakan. Terima kasih Angku untuk materinya. Jadi kawan-kawan, karena keterbatasan waktu, jadi 2 pertanyaan terakhir tidak bisa kita bahas ya. Karena di Indonesia udah mau maghrib juga. Oke, terima kasih Angku Datua untuk penjelasannya, sudah memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Jadi buat teman-teman kalau pulang kampung jangan hanya lepas kangen gitu ya, tapi kembali kita belajar Minang.
gitu. Kita coba telusuri lagi bagaimana sejarahnya, terus mungkin ranji kita juga ya. Ya. Gitu. Yang paling utama apa, Cynthia? Apa dah, Tua? Kalau menjadi orang Minang, terlebih benar padusi Minang, terlebih benar gadis Minang, jaga kehormatan. Karena kehormatan itu bukan hanya fisik, tapi kehormatan itu juga intelektual. Jadi doa kami di ranah Minang, bagi anak kemenakan di Masaju, beradu yang kuliah, tuntutlah ilmu sebaik mungkin, jadilah orang-orang terbaik orang Minang di Masaju beradu, dan jangan pernah lupa jo DNA genetik orang Minang di mana saja berada, sehingga menjadi orang Minang itu tidak hanya yang tinggal Sumatera Barat. Kalau orang Sumatera Barat belum tentu orang Minang, tapi orang Minang bisa berada dimanapun di muka bumi. Itu yang bisa aku sampaikan. Kalau terlebih terkurang mohon maaf, kabaki Allah mohon ampun, kabaki abasamu ku adu telantung karena tersinggung keturun. Dan pitu harianku perlu dikena-kena, kau kata indak bekeruncan disangko piti pasal lidah sombong takabuah muarunyu. Giliang bak giliang sirih-rare dak tahu tampuk lalayu lonjak belojak labuanyu isi gaca ampo dalam majan tuah namun orang. Kau nan dia muatan panuh cadi Allah pandai punio dan buah muatan saret piti sabuah bando melimpah, tapi pasak di tengah kau julungga. Iman goyah agamu tipi hilang pedoman kapawasi dak du ka gunung iduit lai. Bayi itu benar jadi pelajaran bagi dewa bersama nak menekan kami nan dirantau. Jauhilah ilmu, sawaklah sabi gayung untuk bisa pagunul ke bakih dewa orang Minang di masa Jawa Barado. Mudah-mudahan selamat dunia dan selamat di akhirat. Hidup jihad, mati syahid dalam menegakkan adat Minangkabau dan tegak tauhid awak istiqomah di dalam Islam. Dan jangan ada keraguan terhadap tauhid ilallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hanya satu tujuan hidup kita di dalam tauhid agama Islam yang diajarkan oleh adat Minangkabau. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mengko. Mengko, assalamualaikum. Oke, terima kasih untuk Angku Datua untuk kesempatannya. Semoga di lain waktu kita bisa mengadakan webinar ini lagi. Walaupun kalau bukan online nanti teman-teman yang pulang ke Padang, ke Sumbar bisa offline. Oke, terima kasih juga untuk media partner kita, ada PII Kota Padang, KMM Pamulang, KMM UIN SGD Bandung, dan Komunitas Society Adab. Oke, kalau gitu saya sebagai host mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, karena kesempurnaan bukan milik kita semua ya, teman-teman. Oke, di akhir kita foto bersama dulu. Jadi untuk teman-teman sebagai sesi dokumentasi bisa menyalakan kameranya. Host Ikatan Pelajar Minang Internasional mungkin bisa screenshot ya nanti ya. Oke, siap. Oke, Masya Allah. Oke. Kasih hitungan, Cin. Kita pakai hitungan ya teman-teman. Kameranya dinyalakan. Semoga nanti kalau kita berjumpa, wah pernah nih ada di webinar gitu ya. Gitu. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang senyum. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk host IPMI dan teman-teman yang sudah hadir. Yang ketinggalan video lengkapnya bisa tonton di YouTube IPMI. Oke, kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat melanjutkan aktivitasnya lagi. Yang mau sholat maghrib juga jangan lupa doa untuk kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mengko. Mengko. Ya. Bentar.